Halo Sobat Film, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini berlatar belakang pada peristiwa warga sipil melawan militer. Konflik ini juga terjadi karena adanya sentimen agama yang kuat di negara Bosnia. Banyak warga yang jadi korban dalam konflik ini. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene dimulai dengan narasi keruntuhan Yugoslavia. Etnis Serbia di Bosnia mendirikan Republik Srpska. Mereka berniat menguasai seluruh negeri dan melenyapkan etnis Muslim di Bosnia. Mereka pun mulai melakukan penyerangan hingga menguasai 70% wilayah Bosnia. Para kaum Muslim pun terpaksa mengungsi tak tahu arah. PBB pun ingin melindungi etnis Muslim Bosnia. Pada April 1993, PBB menyatakan daerah Srebrenica sebagai daerah aman di bawah perlindungan mereka. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 11 Juli 1995, pada saat itu pasukan PBB berasal dari negara Belanda. Mereka tidak mau melakukan pencegahan terhadap invasi pasukan Serbia. Ini mengakibatkan Serbia bisa memasuki kota Srebrenica. Rapat darurat pun diadakan antara perwakilan warga Srebrenica dan PBB. Ini untuk mencari solusi penyelesaian masalah ini. Di situ ada seorang penerjemah bernama Aida. Tapi hasil rapat tidak memuaskan perwakilan Srebrenica karena PBB hanya akan memberikan ultimatum kepada pasukan Serbia. PBB akan balik menyerang kalau pasukan Serbia tidak mematuhi ultimatum tersebut. Sedangkan kondisi saat ini rakyat Srebrenica sedang dibunuh secara sistematis oleh pasukan Serbia. Lalu kita diperlihatkan suami Aida bernama Hart dan kedua putra mereka bernama Mandy dan Joe. Mereka masih tertahan di kota. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke pengungsian di pangkalan militer milik PBB. Ini karena pasukan Serbia sudah merajalela. Akhirnya pasukan Serbia sudah menguasai seluruh kota sepenuhnya. Mereka tanpa ampun membunuh warga yang masih tertinggal, termasuk wali kotanya. Sementara itu rombongan pengungsi kian membludak. Secara cepat kamp pengungsian menjadi penuh dan tak mampu menampung semua orang. Terlihat Aida terus membantu perwakilan PBB. Dia juga mencari keluarganya di rombongan pengungsi yang berhasil masuk. Sayangnya hanya Joe yang dia temukan. Sedangkan Hart dan Mandy masih tertahan di depan gerbang masuk bersama puluhan ribu warga lainnya. Mereka tidak dibolehkan masuk oleh tentara Belanda dengan alasan kamp sudah penuh. Lalu Aida memaksa bertemu dengan keluarganya. Dia mencoba memasukkan mereka ke dalam kamp, tapi dicegah oleh tentara Belanda. Ini karena takutnya terjadi kerusuhan kalau mereka memberi perlakuan khusus. Beralih ke pusat kota, terlihat pemimpin pasukan Serbia bernama Jenderal Ratko Mladic. Dia datang untuk melakukan pengecekan dan menyusuri jalan. Dia menyuruh pasukannya untuk menurunkan bendera Bosnia dan papan nama jalan yang mengandung nama orang Bosnia. Kemudian dia melakukan wawancara. Ia menyatakan pendudukan kota Srebrenica sebagai hadiah untuk orang Serbia. Setelah itu tiba-tiba mereka dikejutkan oleh beberapa tembakan. Ratko pun menyuruh bawahannya untuk memperingatkan PBB agar tidak menyerangnya. Telepon dari Jenderal Ratko sampai ke Kolonel Tom Kareman. Dia pemimpin pasukan PBB di Srebrenica. Kolonel pun menghubungi PBB pusat untuk meminta bantuan perlindungan udara. Di saat yang sama Aida juga mencari Tom untuk meminta bantuan memasukkan keluarganya. Tapi dia malah diajak pergi oleh Mayor Franken. Ini untuk menemui para pengungsi. Aida disuruh menerjemahkan perkataan Franken. Dia meminta 3 orang sukarela untuk bernegosiasi dengan Ratko sebagai perwakilan etnis Muslim Bosnia. Di situ dia cuma dapat 1 orang yang memenuhi kriteria. Aida pun mengusulkan suaminya yang merupakan orang terpelajar supaya ikut dalam bagian. Tapi dengan imbalan, keluarganya diperbolehkan masuk ke kamp pengungsian. Akhirnya pada malam hari Aida berhasil memasukkan suami dan anaknya ke dalam kamp. Tapi dengan imbas kecemburuan warga yang masih tertahan di luar.
Sesampainya di dalam, Hart sangat terkejut. Ini karena dia harus bernegosiasi dengan Ratko yang kemungkinan akan berakhir dengan buruk. Keluarga tersebut pun terdiam meratapi nasib mereka. Tiba-tiba ada seorang wanita memberitahu kalau dia mau melahirkan. Aida pun membantu tim medis untuk menangani proses persalinan. Paginya para pengungsi terbangun. Ini karena seorang warga yang trauma berteriak ketakutan. Dia berkata bahwa pasukan Serbia akan membunuh mereka dengan gas beracun. Secara cepat warga tersebut diamankan oleh tim medis untuk diberikan perawatan. Setelah itu pasukan Belanda dan 3 orang perwakilan rakyat Srebrenica pergi menemui Ratko. Di tengah perjalanan Karemans memberitahu kalau bantuan udara yang dia minta telah ditolak markas pusat. Mereka juga disuruh untuk tidak menyentuh pasukan Serbia. Akhirnya mereka sampai di tempat perundingan. Di situ Tom mengingatkan Ratko bahwa sesuai resolusi PBB, Srebrenica adalah kawasan aman. Namun hal itu sama sekali tidak digubris oleh Jenderal Ratko. Dia pun langsung memberitahu keinginannya kepada perwakilan rakyat Srebrenica. Dia berjanji tidak akan membunuh warga sipil. Ini jika pasukan Muslim Bosnia mau menyerah dan berhenti menyerang. Mereka juga membebaskan warga Srebrenica untuk memilih antara pergi atau tetap tinggal di bawah pemerintahan Republik Serbia Bosnia. Sebagai perwakilan PBB, Tom meminta agar proses evakuasi tersebut dilakukan oleh pasukan PBB. Pasukan Serbia cukup sebagai pengamanan saja. Namun sebelum menyetujui perjanjian itu, Ratko mengutus beberapa tentaranya. Ini untuk menggeledah pangkalan PBB yang dijadikan kamp pengungsian. Dia ingin memastikan tidak ada pasukan Muslim yang menyusup. Awalnya Mayer Franken tidak mengizinkan pasukan Serbia untuk masuk. Tapi karena didesak oleh Ratko, akhirnya dia terpaksa mengizinkan pasukan Serbia untuk melakukan penggeledahan. Mereka melakukan interogasi terhadap beberapa pengungsi pria. Namun ternyata tidak ditemukan seorang pun yang bersenjata. Malah pasukan Serbia melihat kalau para pengungsi kekurangan makanan. Akhirnya pasukan Serbia memberikan mereka pasukan roti. Tapi cara mereka membagikannya seperti sebuah hiburan memberi makan ayam. Sementara Aida ketakutan. Dia yakin pasukan Serbia akan membuat serangan. Maka dari itu dia menyembunyikan kedua putranya di ruangan khusus pasukan PBB. Sebenarnya dia tidak mendapatkan izin karena tempat tersebut terlarang untuk warga sipil. Tapi naluri seorang ibu tidak ingin keluarganya kenapa-kenapa. Dia pun memohon agar anaknya diperbolehkan bersembunyi. Singkat cerita, perjanjian telah disepakati. Pasukan PBB beserta perwakilan rakyat Srebrenica kembali ke kamp. Di belakang mereka juga menyusul pasukan Tom untuk mengevakuasi warga sipil. Tapi tiba-tiba Jenderal Ratko malah mengingkari perjanjian. Dia memutuskan pihaknya yang akan menuntun proses evakuasi. Dia pun menyuruh wanita dan anak-anak untuk pergi duluan. Dia juga membagikan makanan supaya terkesan baik di mata para pengungsi. Sedangkan beberapa pria digiring oleh pasukan Serbia ke tempat sepi. Hal itu memicu kemarahan di pihak PBB. Tom pun mengecam tindakan Ratko karena seharusnya mereka yang akan melakukan evakuasi. Terlebih lagi mereka tidak tahu bagaimana keselamatan para pengungsi nantinya. Namun Ratko tidak ambil pusing masa bodoh. Dia terus melanjutkan kemauannya karena dia tahu pasukan PBB tidak akan berani melawannya. Saat mau kembali ke kamp, Aida diberitahu bahwa beberapa pria yang dikirim ke tempat sepi tadi telah tewas dibunuh. Dia pun pergi menemui Tom untuk meminta penjelasan. Namun dia malah diusir dan dimarahi. Lalu dia pun menemui Frankin. Namun jawabannya malah nggak jelas. Seolah-olah PBB akan lepas tangan atas situasi ini. Akhirnya pasukan Serbia selesai mengevakuasi pengungsi di luar kamp. Sekarang mereka bersiap untuk memindahkan para pengungsi yang berada di dalam kamp. Informasinya para pengungsi akan dipindahkan ke Kladani. Tapi pihak PBB tidak mengatakan dengan jelas mengenai jaminan keselamatan para pengungsi tersebut. Aida semakin ketakutan jika terjadi apa-apa terhadap keluarganya.
Dia pun membakar semua dokumen yang bisa mengidentifikasi mereka. Dia juga meminta tolong kepada tentara Belanda supaya keluarganya dimasukkan ke daftar petugas PBB. Tapi sayangnya usahanya sia-sia. Ini karena pihak tentara Belanda tidak mau ambil resiko dengan menyelundupkan keluarga Aida. Sementara itu proses evakuasi sudah hampir selesai. Terlihat kalau kendaraan pria dewasa dipisahkan dengan wanita dan anak-anak. Tentara Belanda memaksa keluarga Aida untuk ikut bersama rombongan pengungsi. Aida pun mencegahnya dengan sekuat tenaga. Dia pergi keluar mencari kendaraan PBB yang mau membantunya. Namun sayangnya tidak ada seorang pun yang mau membantu. Lebih parahnya lagi, keluarganya sudah diusir dari tempat persembunyian. Tapi dia tidak putus asa. Aida pun bergegas mencari mereka. Dia menyembunyikan lagi di sebuah kontainer. Terlihat kalau rombongan terakhir mulai menaiki bis. Kita diperlihatkan seorang tentara Belanda hampir diamuk teman-temannya. Ini karena membongkar penyamaran seorang pengungsi laki-laki. Setelah itu diperlihatkan seorang reporter dari pemerintahan Serbia. Dia mewawancarai dokter PBB untuk menjelaskan situasi saat ini. Dengan menahan amarahnya, si dokter menjawab kalau sebenarnya pasukan Serbia lebih paham dengan situasi ini. Lalu reporter tadi berpindah meliput Jenderal Ratko yang sedang berpidato di depan pengungsi wanita. Terlihat dia menjanjikan keselamatan mereka. Pasukan Serbia hampir selesai melakukan evakuasi pengungsi. Tanpa diduga keluarga Aida diseret untuk keluar dari kamp. Frankin menjelaskan bahwa hanya suaminya saja yang bisa dimasukkan ke dalam daftar list PBB sebagai perwakilan negosiasi. Sedangkan anak-anaknya harus ikut pasukan Serbia. Aida pun memohon sambil berlutut. Namun keputusan sudah tidak bisa diubah. Akhirnya Hart memutuskan untuk menemani anak-anaknya. Aida ditinggalkan sendirian bersama pasukan PBB. Ini membuat usahanya selama ini sia-sia. Kemudian rombongan pengungsi pria dibawa ke sebuah aula. Mereka dibunuh secara kejam dan tak tersisa. Beberapa tahun kemudian, setelah berakhirnya genosida Srebrenica, kejadian ini menewaskan 11.000 laki-laki muslim Bosnia. Aida kembali lagi ke apartemennya di Srebrenica yang sekarang dihuni oleh orang Serbia. Dia mengambil foto keluarga dan barang-barangnya yang masih disimpan oleh penghuni saat ini. Aida juga memberitahu kalau dia akan kembali menempati apartemen tersebut walaupun perang sudah berakhir. Tapi Srebrenica sekarang dihuni oleh mayoritas etnis Serbia. Penghuni saat ini mencemaskan keselamatan Aida kalau kembali tinggal di sini. Tapi Aida tidak takut sama sekali. Apalagi saat ini suami dan anak-anaknya belum juga ditemukan. Kemudian Aida pun beranjak pergi. Di tangga dia berpapasan dengan seorang pria. Tiba-tiba dia kaget melihatnya, karena pria itu merupakan salah satu bekas tentara Serbia. Kemudian otoritas pemerintahan Bosnia berhasil menemukan puluhan kerangka manusia di dekat gedung terbunuhnya keluarga Aida. Aida pun langsung melakukan identifikasi. Dia berhasil menemukan jasad keluarganya. Tangisan Aida pun pecah seketika di samping jasad suami dan anaknya. Hari-hari selanjutnya dia habiskan untuk mengenang suami dan anak-anaknya. Dia juga kembali mengajar di sekolah dasar, di mana beberapa muridnya adalah anak-anak dari mantan pasukan Serbia yang dulu membantai keluarganya serta etnis muslim Bosnia lainnya. Film pun tamat. Nah, gimana alur ceritanya? Mirip nggak dengan Palestina? Tapi dalam konflik ini tidak dijelaskan penyebab akar sebenarnya pertikaian terjadi. Tapi yang pasti perang hanya akan membawa sengsara. Semoga Israel dan Hamas segera berdamai. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.